Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi bersama saya Randy di channel Pondok Pesantren Al-Ittihad pada podcast Emas Edukasi Masyarakat. Widih. Baik teman-teman semua, sekarang saya sudah bersama Ustadz Muhammad Dimyati. Nah, beliau ini adalah seorang anak muda yang hafal Al-Quran. Masya Allah. Nah, nanti pada kesempatan kali ini kita akan bertanya-tanya kepada beliau seputar hafiz Quran. Perjalanan beliau menghafal Al-Quran itu seperti apa, dan motivasinya bagaimana, dan tips-tipsnya menghafal Quran itu bagaimana. Nah, sekarang Ustadz Dimyati, terima kasih, saya ucapkan terima kasih sudah mau hadir pada podcast kita. Ya, sekarang biar teman-teman semua bisa mengenal Ustadz Dimyati, sekarang Ustadz Dimyati boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, kenalan ya. Daripada kenal nih Ustadz. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dimyati, biasa dipanggil orang-orang sih Didim. Didim pakai M tapi bukan pakai N. Oh, rata-rata dia Didin aja, Didim ya. Alhamdulillah, saya bertempat tinggal di Priuk Jaya. Priuk Jaya, Tangerang. Untuk kegiatannya sehari-hari apa, Ustaz? Alhamdulillah, untuk kegiatan sehari-hari tetap makan minum biasa, minum biasa seperti itu. Cuman alhamdulillah ada kegiatan yang bermanfaat lah, sedikit lah, sama-sama hitung-hitung buat belajar juga buat saya. Ngajar di beberapa tempat gitu ya, termasuk salah satunya di Pondok Pesantren Al-Ittihad. Al-Ittihad. Gitu ya. Oh, jadi salah satu kegiatannya adalah mengajar. Iya, gitu. Termasuk salah satu di pondok pesantren. Di pondok pesantren aja apa di sekolah formal? Ada di sekolah formal juga ada. SD, SMP atau SMA? Saya MTS sama Aliyah. MTS sama Aliyah. Iya, MTS. Nah, itu Ustadz Didim ngajar apa? Kita tetap ngajar Qurannya Binador Tahsin gitu ya. Tahsinul Quran sama hafalan Quran itu ya? Ya, untuk sementara masih tahsin aja, karena tahsin saya aja. di sana baru berapa bulan ya, jadi belum kita program untuk hafalan. Gitu. Untuk Ustadz Dimyati sendiri nih, sebelumnya itu juga apakah pernah mondok di mana dan berapa tahun? Oh gitu. Jadi untuk saya sendiri, jadi saya punya cerita lucu, langsung cerita ya, nggak apa-apa ya? Cerita nggak apa-apa. Ya, cerita ya. Jadi itu dulu ketika saya udah lulus SD, itu SD. ya. Tahun lulus berapa SD. itu? Saya Kira-kira? lulus SD tahun 2008 ya, 2008 atau 2009 ya, 2008 lah. Saya nggak tahu sih. Terus habis itu ketika itu kan ada guru SD saya main ke rumah. Main ke rumah. Ini cerita kenapa saya bisa pesantren ya. Iya. Nah, guru saya main ke rumah. Pak, Ibu, anak Bapak sama anak Ibu segini name-nya bisa masuk sekolahan SMP di Tangerang, sekolah SMP sini gitu ya. Nah, terus habis itu besoknya atau 2 hari setelahnya saya itu diajak muter-muter sama bapak saya. Dim, ayo muter-muter keluar naik motor sama bapak saya. Kemudian ketika itu saya diajak ke keliling Tangerang, ditunjukin sekolah-sekolah SMP. Dim nih SMP 1, ini SMP 2, ini SMP 3 dan lain-lainnya sampai SMP berapa lupa itu SMP saya. yang umum itu ya? SMP yang umum, karena kan dari sekolahnya itu ngomongnya bisa masuk ke SMP sini. Iya. Oh itu. Kemudian setelah jalan-jalan itu kita muter-muter Tangerang. Habis itu sekitar seminggu, insya Allah sekitar seminggu, bapak saya langsung ngomong ke saya, Dim besok berangkat. Berangkat kemana kata saya? Ke Jombang. Mau ngapain? Pesantren di sana. Nah, awal mula saya bisa pesantren itu di Jombang. Pesantren apa? Nah, habis itu saya dimasukin pesantren sama bapak saya itu di Madrasatul Quran Jombang, termasuk daerah Tebireng situ.
Ya. Itu berapa tahun Ustaz di situ? Jadi saya di sana itu masuk 2009, terus kemudian keluar 2015, sekitar 6 tahun saya di 6 sana. tahun. Jadi menyelesaikan pesantren sambil sekolah itu dari SMP atau MTS, nah sampai aliyah. Sampai aliyah. Ya. Nah, setelah lulus aliyah, apakah masih lanjut pesantren atau kuliahkah atau kemana nih? Jadi saya ketika itu setelah 2015 di Pondok Al-Quran ya, di Pondok Tahfidzul Quran yang khusus Al-Quran, yang mana pondok itu termasuk pondok khusus Al-Quran yang diasuh oleh sekarang Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf gitu ya. Terus kemudian saya pindah, belum langsung kuliah, saya pindah ke pondok lagi. Pindah ke pondok dulu. Saya tadinya di Jombang, saya geser ke Jawa Tengah. Kemana tuh? Saya itu ke Jepara. Oh, Jepara. Di situ berapa tahun? Saya di situ sekitar di Jepara, di Amsilati. Jadi di Jepara itu saya ada 2 pondok yang saya tempatin. Yang Amsilati ini sekitar 2 tahunan lah, 1,5 tahun lebih lah. 2 tahun lah kita itu. 2 tahun. Nah, kemudian satunya lagi? Masih di daerah Jepara juga gitu ya. Masih di daerah Jepara juga, itu saya mondok di situ sekitar 7 tahunan. 7 tahun. Nah, jadi di Amsilati saya hanya mondok, pindah pondok, terus habis itu masih mondok 2 tahun. Nah, habis itu saya kuliah di pondok kedua itu. Kuliah di Jawa juga? Saya kuliah di Jawa, di Unisnu Jepara. NU banget kita, NU banget ini. Oh, NU. Iya, NU banget ini kita. Ya. Nah, di kuliah itu ngambil jurusan apa? Saya di kuliah itu ngambil jurusan Hukum Keluarga Islam. Hukum Keluarga Syariah. Islam. Hukum Syariah. Berarti SH ya. Awal saya mondok itu bukan jujur bukan karena keinginan saya. Karena keinginan orang tua gitu kan. Bahasanya orang tua hanya ngarahin sih. Cuman saya ya nurut aja. Cuman ya perjalanannya gitu. Jadi awal mah ditunjukin SMP sini malahan dipondokin ke ujung-ujungnya ke pondok ke Jawa. Pondok. Jadi menurut saya itu gimana ya, kayak terkadang sebuah PHP itu bisa menjadi keberkahan bagi saya. Saya gara-gara saya di PHP sama bapak saya, alhamdulillah saya dikasih keberkahan, saya dikasih kesempatan buat ngafalin Al-Qur'an. Itu gara-gara di PHP bapak saya itu. Dari situ bisa menghafal Al-Qur'an. Iya, alhamdulillah ditakdirkan, diberi kesempatan, diberi kesehatan, saya bisa menghafalkan Al-Qur'an. Untuk kuliahnya itu S1 apa lanjut S2 lagi? Saya sementara S1. Oh, sementara S1, berarti ntar S2 lagi ya? Insya Allah kalau ada waktu, kesempatan, dan lain-lainnya. Tadi mulai menghafal Al-Quran berarti SMP, karena modal kan dari SMP ya? SMP. SMP itu Dimyati berapa tahun kira-kira selesai menghafal Al-Quran 30 juz? Jadi saya itu kelas 1 SMP di Jombang itu belum bisa langsung hafal. Jadi emang program di sana binadzor dulu. Kalau bahasanya mah tahsin lah. Tahsin. Nanti ketika tahsin binadzor itu saya 1 tahun. Tahsin binadzor 1 tahun sama nyeleng hafalan. Itu lulus. Barulah ngafal Al-Quran kelas 2 sanawiyah. 2 sanawiyah saya itu alhamdulillah menyelesaikannya itu kelas 1 aliyah. Berarti 3 tahun? 3 tahunan lah, 3 tahun itu. Tapi saya di wisudanya kelas 2 aliyah. Alhamdulillah saya selesai Quran itu setoran itu ketika bulan Ramadan. Iya, alhamdulillah. Nah, dalam menghafal Al-Quran itu sebetulnya apa sih motivasinya Ustaz Dimyati? Apakah karena tekanan dari orang tua atau hanya tekanan dari pondoknya atau emang ada keinginannya gitu, rasa keinginannya? Ya kalau kita balik ke awal tadi ya, nggak ada pikiran ini juga pondok Quran, saya nggak tahu sebelumnya. Diajak ke Jombang, terus ternyata pondoknya pondok Quran, saya nggak tahu. Berarti awalnya itu belum ada ya? Belum ada, pokoknya di tes Al-Quran, masuk kelas ini, ya udah ngikutin aja. Ngikutin alurnya aja, akhirnya ketemu jalannya. Nah, alhamdulillah ketika ngikutin alur, terus kemudian bahasanya karena orang tua udah nganterin ke sana, ya ngabisin tenaga, waktu dan yang lain-lainnya. Ya udah, bahasanya kita udah nyebur, ya udah nyebur sekalian. Alhamdulillah di situ tumbuhlah keinginan. Ya udahlah selesaikan Al-Qur'annya gitu.
selesai di tahun berapa? Saya berarti selesai itu di tahun insya Allah 2012. Oh, Ya, 2012. 2012, tapi wisudanya 2013. 2013. Ya, alhamdulillah. Dan kemarin juga saya lihat tuh di YouTube tuh. Udah keren banget tuh jadi imam lagi. Wih. Imam taraweh. Udah kacau itu, kacau. Aduh. Udah imam taraweh 1 juz lagi dalam sholat. Iya itu alhamdulillah. Jarang loh kayak gitu di kota. Oh, gitu ya. Kayaknya itu kalau nggak salah di Masjid Agung, Masjid Al-Ittihad ya Ustaz ya. Itu bener 1 juz satu kali taraweh. Ya, alhamdulillah itu di Masjid Agung Al-Ittihad mengadakan program udah 2 tahun ini ya. 2 tahun ini satu bahasnya one day one juz ya, satu Ya, hari one day one juz. satu malam 1 juz tarawehnya. Tapi alhamdulillah saya baru ikut itu di tahun kedua. Tahun pertama saya belum ikut. Ya. Nah, alhamdulillah saya di situ ya diminta untuk ngimamin di situ. Gitu. Ngimamin udah 2 tahun berarti. Enggak. Oh, baru tahun Baru kemarin tahun ini. Baru tahun kemarin ini. Tahun Oh. pertama itu saya nggak ikut. Tahun pertama nggak ikut, belum ikut. Nggak tahu itu masih kemana itu, nggak tahu kemana kayaknya. Nah, ini saat dalam menghafal Al-Quran, selama proses menghafal Al-Quran itu, ada nggak kesulitan yang dialaminya seperti apa? Nghafalannya apakah? Untuk kesulitan pasti ada. Apalagi di masa-masanya ya. Di masa-masanya. Kenapa saya katakan di masa-masanya? Karena ketika saya mulai kelas 2 itu saya itu baru mulai menghafal ya. Udah punya celengan sih ya, udah punya celengan ketika kelas 1. Nah, ketika masa kelas 2 masa-masa semangat, nambah ziyadah terus. Tapi ketika kelas 3 itu di situ ada turunnya. Ada Kenapa turunnya. Nah, ya gimana ya, karena kita kelas 3 terus ujian gitu kan. Terus ya ada kebebasan juga gitu kan ketika keluar pondok. Jadi di situ termasuk kesulitan sih yang saya hadapi. Kenapa? Karena gimana ya? Karena masa kelas 3 itu benar-benar bukan cobaan, godaannya banyak. Jadi ketika godaan banyak, kita udah nggak fokus ke Quran kita lagi, itu termasuk masa kesulitan. Ya, jadi kelas 3 itu campur aduk ya fokusnya. Fokusnya campur aduk. Ada terus, ujian, ada ini, belum gitu. pikiran-pikiran yang kemana. lainnya terus keluar pokoknya kelas 3 itu benar-benar saya di tahap apa sih, di tahap udah malesnya banget gitulah. Nah itu Ustaz, cara kan Al-Quran itu banyak 30 juz. Cara menghafalnya seperti apa itu cara membagi-bagi waktunya, cara ziyadah sama murojaahnya itu gimana tuh? Ya alhamdulillah, yang pertama saya ditakdirkan mondok di Tebirang itu tadi. Yang mana pengasuhnya itu pengasuh pertamanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Yusuf Masyar, kemudian diteruskan oleh Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf, yang mana di pondok itu memang mempunyai program tersendiri. Jadi ketika tahfidz itu memang dalam sebulan, jadi dia itu ada rapot. Jadi dalam sebulan itu ada buat nambah sama ada buat murojaah. Dalam sebulan ada buat nambah, ada buat murojaah. Tapi ketika di zaman saya itu belum ada target gitu, sebulan harus hafal segini, belum. Jadi kita masih natural aja. Ya gitu. Jadi ketika kita setoran ke badal kita, jadi di sana itu yang nunggu setoran itu namanya badal. Nah, jadi kita setoran itu nanti setoran nambah sama setoran murojaah. Bagi-bagi waktunya ya kita itu sendiri aja. Ketika nambah emang kalau saya termasuk orang yang cocok sama waktu nambah itu ketika siang saya. Kenapa itu? Nggak tahu kenapa ya, kalau siang itu kayak cepet masuk gitu. Kayak kalau pagi mah kan ada orang katanya subuh karena pikiran masih fresh gitu. Kalau saya justru subuh itu saya pakai buat murojaah. Subuh murojaah, nambahnya di siang. Saya lebihnya siang, malam murojaah biasanya gitu. Nah, buat teman-teman yang di rumah nih Ustaz, yang pengen menghafal Al-Quran, siapa tahu yang ada yang lagi kesulitan
atau yang pengen tips cara menghafal Al-Qur'annya itu bagaimana, mungkin Ustadz Dimyati bisa memaparkan gimana sih cara menghafal Al-Qur'annya, apakah seayat-seayat dulu sampai hafal baru ke ayat berikutnya, atau langsung dibaca satu lembar, atau gimana? Gimana? Jadi kalau saya sendiri memang kan ada beberapa pondok yang gimana ya, yang beda-beda cara metodenya gitu ya. Metodenya beda-beda. Cuman yang saya jalani gitu kan, alhamdulillah gitu kan, udah saya jalani gitu kan. Jadi untuk pertama sebelum menghafal Al-Quran itu memang kita harus tahsinnya harus sudah benar-benar. Jadi bahasanya gini, kita mau ngafal Al-Quran 30 juz nih. Iya. Ya. Sedangkan kita belum kenal isi 30 juz itu apa aja. Gitu ya. Misalkan ada anak baru SD, ya, baru SD, SMP dia masuk ke pondok Al-Quran. Iya. Tapi sedangkan selama SD itu dia belum pernah hatam ngaji Al-Quran. Langsung ngafalin Al-Quran. Jadi kalau saya gimana caranya anak yang mau ngafalin Al-Quran itu harus kenal dulu sama ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran. Jadi kenapa saya ngomong gitu? Terus gimana kalau kayak gitu? Jadi kita harus perbaiki bacaan tahsin sama banyakin hatam. Jadi secara baca. Jadi dulu itu saya ketika sebelum menghafal itu disuruh sama siapa? Disuruh sama ustadz saya gitu kan. Jadi ketika setoran kan ada setoran nambah sama setoran murojaah sendiri. Jadi ustadznya tinggal tanya, murojaah udah berapa juz? Nah gitu. Terus ditargetin itu ketika itu sebelum menghafal saya itu hatam Al-Quran sampai berapa ya? Lumayan banyak. Jadi intinya sebelum kita ngafal Quran harus udah terbiasa baca Al-Quran dulu. Bahasanya mah mulutnya dikasih oli dulu lah biar licin lah gitu. Biar licin ya. Jadi ketika menghafal enak. Gitu. Jadi harus sering-sering membaca Al-Quran dulu dan sebelum masuk tahap ke menghafal. Dan biasanya juga gitu, saat kalau kita sering membaca itu akan ingat sendiri. Sama kayak pelajaran umum. Kalau kita sering baca nanti akan ada beberapa materi yang masuk ke otak gitu. Dan begitupun juga Al-Quran. Kalau kita sering baca Al-Quran, nah nanti insya Allah ketika kita menghafalnya mungkin udah nggak asing lagi dengan ayat udah itu. Kenal lah. Iya, jadi lebih gampang. Udah gitu. Terus kemudian ketika udah mulai proses menghafal, kalau saya dulu pakai Qurannya Quran pojokan. Jadi untuk sehari itu terkadang satu halaman, satu kaca, terus 2 kaca gitu. Pernah nggak nih Ustadz lagi ngapalin Quran, tapi kok susah banget atau enggak lupa lagi gitu? Nah kalau itu mah bukan katakan pernah, sering. Alhamdulillah pokoknya itu kita biasanya udah capek-capek. Biasanya itu faktor apa sih? Apakah seorang penghafal Quran itu ada pantangannya? Misalkan orang ngapal Quran nggak boleh ini, nggak boleh itu. Gimana gitu ya? itu? Ya kalau saya sendiri, kenapa kok bahasnya kita udah susah-susah ngafal gitu ya? Udah susah-susah ngafal, terus kemudian bahasnya kita siang nih ngafal nih. Iya. Terkadang malam itu udah, hafalannya kemana ini gitu ya? Kemana, perasaan tadi siang lancar gitu. Ya itu ada beberapa faktor juga sih, mungkin emang bahasanya ketika kita mulai ngafal Quran, bahasanya sama aja kita berburu binatang lah ya. Nah, jadi ketika kita berburu binatang, hafalannya udah dapet, terus ibaratkan binatangnya udah dapet, terkadang belum kita taliin. Jadi lepas lagi Gitu kan, bahasanya kan kita hafalan sama berburu binatang sama lah ya. Saya ibaratkan gitu, dapet. Nah terus kemudian untuk ngikat itu ada waktu lagi. Jadi seharusnya ketika contoh siang kita ngafalin udah dapet, sore di murojaah lagi. Terus aja di murojaah itu bagaikan mengikat hafalan itu. Semakin kita sering murojaah maka ikatan kita semakin kenceng. Gitu. Jadi si hewan buruan itu nggak lepas gitu. Iya. Walaupun hewannya gede gitu. Iya. Tapi untuk ya tetaplah namanya kita menghafal kalam-kalam Allah lah ya. Ada beberapa faktor yang bisa membuat hafalan hilang gitu kan ya.
ya apa dengan apa ya faktornya banyak lah, apalagi di zaman sekarang gitu lah. Insya Allah banyak, apalagi di Masya kota Allah. ya. Apalagi kalau udah ngelihat HP ini Iya, nih, kalau udah ngelihat HP, aduh, Allahu Akbar. Apa aja ada di sini. Aduh, pokoknya ada gitu. Alhamdulillah. Boleh sambil ngopi saat nih, udah disiapin kopi. Oh, iya. Sama tim kreatif nih. Minum ya, minum. Tawarin dulu penonton, tawarin. Minum. Jangan, nggak enak. Alhamdulillah. Nah, Ustadz kan gini, hafal Al-Qur'an 30 juz. Alhamdulillah. Itu kan hafizul Qur'an ya. Nah, bagaimana kalau orang yang hafal cuman 10 juz atau 15 juz? Apakah itu bisa disebut dengan hafizul Qur'an atau ahlul Qur'an? Sebetulnya seperti apa sih yang disebut hafizul Qur'an atau ahlul Qur'an itu? Ya, untuk saya sendiri sih ketika saya mondok dulu gitu kan, tidak pernah jadi di pondok itu tidak pernah ngomong bahwasanya orang hafizul Quran itu orang yang begini. Oh, kalau orang yang begini nggak disebut hafizul Quran, enggak. Cuman emang waktu saya di pondok dulu, jadi ketika dia udah selesai wisuda setorannya, terus dia kan tasmi, ada program tasmi gitu kan, terus dia wisuda, disebutnya wisuda hafiz gitu. Tapi untuk kriteria hafizul Quran kayak gini, kalau yang begini bukan hafizul Quran, belum saya selama mondok itu belum dikasih tahu itu gimana ya, gitu. Nah, sebetulnya menghafal Quran itu kan udah ada sejak zaman Nabi ya, Ustaz ya. Ya. Di era sekarang nih, di era perkembangan zaman yang semakin modern ini, sebetulnya menghafal Quran itu relevan atau enggak sih? Penting nggak sih gitu loh? Gitu ya. Nah. Ya, sesuatu untuk menghafal Quran ya. Ya, kalau menghafal Quran sendiri menurut saya itu kalau saya pribadi ya, Iya. yang udah saya jalankan. Jadi ketika kita mau masuk ke fun lain, misalkan kita sebelumnya udah hafal Quran, ya kita menghafal Quran nih, terus mau ke jenjang selanjutnya kita mau mempelajari ilmu agama yang lain yang lebih dalam, ya. Untuk mempelajari ilmu agama yang lebih dalam itu menurut saya itu hafal Al-Quran itu termasuk sangat membantu, sangat membantu. Iya. Sangat Betul, membantu Ustaz. banget ya, karena kan ada beberapa mungkin pembahasan apalagi kayak kitab gundul nih, kita lagi belajar kitab gundul, terus kemudian ada ayat, tapi kalau kita udah hafal kan kita udah tahu gitu, oh ayatnya tentang ini ya. Menurut saya sesuatu yang baik. Kalau ya emang ada yang ada yang bilang kalau misalkan kalau hafal Quran aja, maksudnya kalau fokus ke hafal Quran aja, tidak mendalami ilmu yang lain gitu kan, itu kurang katanya gitu kan. Cuman ya bagi saya orang yang menghafal Al-Quran itu termasuk langkah untuk menyelamatkan dunia. Kenapa menyelamatkan dunia? Takutnya ada orang-orang yang mempalsukan Al-Quran. Tapi ketika banyak yang hafal Quran, selamatlah dari itu. Gitu. Nanti nih Ustaz, pesan saya satu. Apa tuh? Kalau udah di surga jangan lupa cari saya nanti. Jangan, Masya Allah. Pokoknya jangan lupa cari nanti. Jadi bahasanya saya ngafal Al-Quran itu takut. Bahasanya takutnya gimana ya? Ibaratkan saya lagi megang mobil. Jadi mobil itu bisa mengantarkan saya ke tempat yang semestinya, bisa juga mencelakakan saya. Tergantung saya mencet gas sama kopling sama remnya itu. Kalau saya waktunya macet gitu kan, saya gigi 5, pasti saya kecelakaan. Ya bahasanya dengan hafal Al-Quran itu ya ada kalanya bisa membawa kita ke arah yang benar, ada juga yang menyesatkan lah. Jadi menyesatkan dalam arti malah mencelakakan kita, bukan Al-Quran yang menyesatkan ya, jangan. Enggak. Maksudnya justru mencelakakan celaka bagi kita, karena kita tidak
ya tidak merawat Al-Quran itu atau gitu. Bisa jadi bombar itu. Tapi itu kan semua tergantung diri kita masing-masing. Benar. Ya, saya juga doanya ini mudah-mudahan saya bisa Amin. bisa itu terus lah, istiqomah lah. Ya. Ini ngomong-ngomong ada kue nih Ustaz, boleh dimakan dulu Ustaz. Oh iya. Silakan Ustaz. Boleh. Thank you. Ini apa nih? Royal. Royal. Aduh. Dari tadi kayaknya kamu terus yang nanya. Saya boleh nanya? Boleh, silakan. Saya boleh nanya. Iya. Tapi saya nanyanya bukan apa ya, bukan kepribadian. Boleh. Saya mau nanya terbuka kok. sesuatu. Apa saya nih? ada salfok ini. Apa nih? Saya Kopi. memang sering lihat. Cuman saya belum tahu kegunaannya untuk apa. Apa Ini nih. Oh, ini. Hijau-hijau begini. Apa ini? Air mas, avocado. Ini kira-kira selai apa bukan ya? Kayak selai ini. Ini buat di donat bisa kayaknya. Nah, bisa ya. Iya, maksudnya ini ada yang warna biru, ada yang warna hijau. Itu apa air masnya? Ini sama air mas juga ya? Air mas juga, cuman ini rasanya mint. Oh, rasanya jadi beda. dingin kayaknya nih Oh, dingin. Tapi ini untuk rambut ya? Jadi hair mask ini sesuai namanya. Hair itu rambut kan ya? Iya. Hair itu rambut, mas itu masker. Jadi masker rambut. Nah, jadi biasanya muka kan yang dimaskerin. Iya, jadi bukan cuma muka doang. Rambut bisa rambut ya? juga bisa dimaskerin. Jadi ini Ustadz kalau mau maskeran rambut boleh pakai ini. Nah, ini hair mask dari Sauvence. Hair mask dari Sauvence. Nah, ini untuk masker rambut, kegunaannya banyak sekali. Membantu merawat rambut agar menjadi lebih halus, bersih, bebas kuman dan kotoran di kulit kepala dengan sensasi dingin menyegarkan. Nah, untuk kegunaannya sendiri tergantung variannya. Ini kan mint. Kalau mint kayak tadi tuh kegunaannya. Kalau alpukat ini alpukat. Ada beda nih, ada beda lagi ya. Ini jadi sponsor kita. Oh, sponsor. Nah, ini masker rambut ini bukan cuma buat perempuan doang. Oh. Jadi buat laki-laki juga bisa. Nah, jadi kalau mau tampil semua kalangan? Aki-aki juga bisa, aki-aki. Bisa. Aki-aki Jadi bisa. kalau mau tampil cantik, mau tampil ganteng nggak perlu mahal ke salon. Cukup beliin aja nih hair mask. Oh, iya, makanya. Dia cara pakainya setelah mandi habis atau setelah mandi ntar nggak hilang sabunnya. Oh gitu. Ini habis keramas pas mandi. Oh, berarti pas mandi. Ya, ini ada di sini cara pakainya Oh, ada ya di sini ya. Setelah rambut dikeramas, diolesi hair mask ini. Lalu didiamkan selama 15 menit, baru habis itu disiram. Jadi mandinya agak lama ntar Ustadz dimyati. Oh gitu. Aduh, di sini tulisannya 15 menit ya. Iya. Terkadang saya mandi cuma 5 menit ini. Kalau ini nih. Nah, tadi kan ada masker rambut. Ya. Itu hair digunakan pas lagi mandinya. mandinya. Nah, kalau ini namanya hair tonic. Nah, hair tonic ini tuh habis mandi. Oh, habis mandi. Jadi habis mandi nih, dandan tuh di depan kaca. Ini baru dipakai di rambut, semprotin nih di rambut. Pemakaiannya bebas, sehari berapa kali ya? Bebas Kalau pokoknya. kita mandi 10 kali ya pakai 10 kali. Boleh nggak apa-apa. 10 kali ya. Oh iya, bagus. Aduh. Ya biar nggak Nanti, buka doang ya ya. yang di itu ya. Boleh, ini bisa diorder. Boleh ya. Di Shopee Dimana? juga ada. Oh, Ya. di itu ya, di Toko online Shopee. Tahu kan online, Shopee? online. Ya. Tahu teman saya. Nama tokonya juga. Sauvence tuh. Tulis Oh, aja ini. Sauvence S-nya 2. Sauvence, Ya. SOUVENS. Dan ini udah aman kok, udah terdaftar di BPOM. Oh, udah ya. aman ya? lah. Aman Oh. guys. Nih tampilannya. Ini untuk semprot-semprotnya. Ya, ini juga ada nih di Shopee nih. Ada ya. Ya, Harganya insya Allah terjangkau. pasti terjangkau. Iya. Kalau nggak percaya cek aja sendiri di Shopee. Oh, iya. Oh, baru tahu. Ya karena kan rambut juga termasuk mahkota sih ya. Iya. Termasuk mahkota bagi manusia. Ketika rambutnya jelek atau tidak terawat kan kelihatannya juga face-nya atau mukanya kurang gitu ya. Tapi ketika rambutnya terawat, mantap. Jadi glowing. Jadi yang glowing bukan cuma mukanya doang, tapi rambut juga harus glowing. Rambut juga glowing ya. glowing nanti uban glowingnya putih. Ya. Ini apa ini makanan? apa nih? Order. Mantap ini. Oh, isinya banyak lagi tuh. Bisa dipakai 1 tahun nih.
Harga juga murah. Bisa dicek nanti dicek. di toko Paling online ya. belasan ribu apa 20-an ribu itu ada. Oh ini Nggak sampai 100 ribuan. beli seblak 15.000. Ini juga bisa beli ya, bisa beliin ini. Seblaknya libur dulu, beliin ini. Gitu. Minum. Jadi saya yang nawarin. Minum ya. Nah, Ustadz tadi kan kuliah ya. Kuliah. Kuliah jurusan SH. Ada I-nya nggak? Biasa ada I-nya tuh, kayak SPD ada I-nya. Jadi untuk angkatan saya itu I-nya sudah dihapus. Jadi SH aja. Oh, SH aja. Sarjana hukum. Setelah kuliah tadi kemana, Ustadz? Jadi Langsung balik ke Tangerang. Jadi ketika saya mondok, jadi setelah mondok di Amsilati, saya mondok di satu pondok namanya Pondok Darul Futuhat. Nah, kalau Amsilati itu diasuh oleh Kiai Haji Taufiqul Hakim, terus kemudian di Darul Futuhat Kiai Haji Muhammad Soleh. Kemudian saya di situ mondok, terus kuliah, sambil kuliah. Kuliah saya selesai, terus kemudian di situ mondoknya udah alhamdulillah lah udah selesai. Saya pulang ke rumah. Di mana? Tangerang. Tangerang saya. Oh, saya Tangerang. alhamdulillah. Asli Tangerang. Saya asli anak Benteng. Nah, setelah balik ke Tangerang nih, apa kegiatannya? Apa? Jadi saya ketika di Tangerang itu sekitar sebulan ya kalau nggak salah ya, sebulan. Terus saya mondok lagi. Oh, mondok lagi? Saya mondok lagi. Oh, ternyata belum puas, masih haus ilmu. Bukan gitu. Kalau mondok itu lebih gimana ya? Jadi bahasnya kiriman itu lancar duit. Oh. Kalau di rumah duitnya. Oh, kalau jadi kita minta duit tuh makan ada di meja gitu. Kalau di pondok kan nggak perlu kerja. Biasanya orang kalau lulus kuliah langsung cari kerja tuh. Sibuk. Iya. Nah, ini Ustadz Dimyati disiasati, diakalin gitu. Iya. Jadi lulus kuliah mondok. Jadi nggak usah kerja, dapat duit nanti kiriman. Alhamdulillah kemarin ketika setelah itu saya mondok di Jombang juga, tapi bukan di pondok yang Madrasatul Quran kemarin. Nama pondoknya itu Hubbul Quran. Di Pondok Quran lagi. Jadi ketika di Jombang saya ngambil Quran, ketika di Jawa Tengah ngambil kitab, khusus kitab. Terus kemudian jadi ketika saya bergelut di pondok kitab itu memang saya termasuk kerepotan untuk menjaga hafalan saya. Karena sangat dua fokus itu tadi. Iya, karena dua fokus itu kan bahasanya mah. Ya udah saya habis itu udahlah saya mau setoran lagi. Saya mau ke pondok Quran lagi. Saya ke pondok Hubbul Quran diasuh oleh Kiai Haji Miftahul Huda. Di situ saya setoran lagi. Ternyata ketika saya di setoran di situ, kiainya bilang nawarin mau nggak sanad, tapi ada syaratnya gitu. Jadi ketika itu saya ditawarin sanad, disuruh setoran hafalan 7 kali. Jadi hatam 7 kali. Jadi saya setoran nama kiainya itu sampai 7 kali hatam. Kemudian saya dites baca. Jadi ada undangan keluar gitu sama kiai, disuruh baca 1 kali duduk 10 juz. Bertahap 15 juz, 20 juz, 25. Nah, ketika di 30 juznya di pondok. Jadi di pondok saya baca, nanti santri-santri atau masyarakat yang mau itu ngedengerin, nyimak semua. 30 juz saya baca. Sama ngimamin sampai hatam. Sampai hatam. Gitu. Alhamdulillah saya berarti situ udah bersanad juga ya. Alhamdulillah. Ya, saya juga termasuk rasa syukur saya punya sanad gitu kan. Sanad, kenapa punya sanad? Karena saya bisa tahu guru-guru saya ke atas gitu kan. Bisa ngadain Al-Fatihah, mudah-mudahan dapat berkahnya. Di samping itu ya beban berat juga bagi saya. Karena gimana ya, namanya kita megang sanad tapi begini ya. Punya sanad kok begini gitu kan. Begini. Ya, Emang harus gimana begitu? Ya begitu dah banyak. Nah, setelah selesai itu semua tuh, ada nggak kegiatan Ustadz Dimyati yang lain seperti ngajar di manakah atau lanjut mondok terus nih selama ini sampai sekarang? Jadi ya hanya cuma mondok aja gitu. Jadi kemarin itu setelah saya di Jombang itu, saya udah jadi di Jombang itu apa sih namanya, boyong ya, bahasa Jawa mah boyong. Boyong itu berhentilah, udah keluar gitu. Kalau bahasa santri Salapang kubroan gitu kan. Saya Ramadan ngambil pasaran ngaji kitab, ngaji tafsir, karena kan tafsir juga ada hubungannya dengan Al-Quran gitu kan, tafsir. Setelah itu ya
saya mau melanjutkan mondok lagi, cuman karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi saya insya Allah udah mulai di rumah ngebantu orang tua gitu kan. Jadi kalau ibu saya, Dim cuci piring, siap. Iya. Bapak saya, Dim panasin motor, siap gitu. Jadi kita jadi pendampingnya, bodyguardnya orang tua mau kemana pun. Masya Allah, yang sangat berbakti sekali Sadim Yati nih. Bukan berbakti, kalau nggak gitu gak dikasih makan. Saya nggak nurut gak dikasih makan, aduh bisa kurus saya nanti ini. Nah, panas gemuk ya. Alhamdulillah, karena saya Berarti giat. itu rahasianya ya. Nah, kalau saya lihat data di sini nih, Sadim Yati ini juga sebagai pengajar di pesantren Tahfidzul Quran Al-Ittihad ya, betul Iya. Ustaz? Alhamdulillah. Nah, kalau boleh tahu Ustaz, di situ Sadim Yati sebagai apa, ngajar apa? Jadi saya itu diberi amanah gitu ya, diberi amanah, diberi kepercayaan untuk membimbing anak-anak santri Al-Ittihad gitu kan, untuk di bidang tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran. Jadi saya di situ itu ngajar tahfidzul Quran. Tahfidzul Quran itu apa aja? Jadi saya di sana itu memakai, saya nggak ada nama metodenya, nggak ada, cuman yang saya terapkan itu, saya untuk awal santri itu untuk sekarang ya, santri itu saya bagi 3 kelompok. Kelompok apa aja Yang itu? pertama itu pra-binadzor, kemudian binadzor, sama tahfidz. Pra-binadzor itu apa sih? Jadi pra-binadzor itu mungkin santri-santri yang mohon maaf bacaannya mungkin belum terlalu bagus, tahsinul Quran belum terlalu bagus. Nah, kita arahkan dia ngaji Iqra. Ada yang Iqra 3, Iqra 4 gitu ya. Jadi biar panjang pendeknya benar, terus cara pengucapan hurufannya benar, itu pra-binadzor. Yang kedua, Kalau tingkatan yang kedua, binadzor itu kita udah mulai pakai Al-Qur'an. Pakai Al-Qur'an. Tapi binadzor sama pra-binadzor ini murojaah sendirinya. Jadi kan ada dia ngaji sama saya gitu ya. Setiap saya ada jam ngaji sama saya, tapi dia harus ada ngaji sendiri gitu. Tapi yang saya samain, kalau ngaji sendiri binadzor sama pra-binadzor harus ngaji Al-Qur'an, nggak apa-apa. Jadi bukan ditarget ya, kayak pokoknya seminggu ngaji 5 juz gitu. Kalau lebih bagus, lebih bagus gitu. Jadi targetnya seminggu 5 juz ya, misalkan seminggu 5 juz berarti kan 6 minggu bisa hatam Al-Qur'an. Al-Qur'an. Terus yang ketiga program tahfidz. Kalau tahfidz udah mulai hafal Al-Qur'an, udah mulai menghafal. Berarti udah mulai menghafal. Kalau yang udah mulai menghafal, udah berapa banyak santri yang mulai menghafal itu? Kalau menghafal itu maksudnya orangnya apa hafalannya? Orangnya sama hafalannya. Orangnya. Jadi untuk program tahfidz di Pondok Pesantren Ittihad itu yang menghafal itu sekitar, saya hitung ya, bentar ya. Saya nggak dulu gitu ya. Tungguin ya. Sekitar 7 lah, sekitar 7. Kenapa kok saya ngitung? Soalnya satu kelas disatuin semua. Tapi itu udah pada banyak ya hafalannya. Alhamdulillah. Jadi mulai ngafal di pesantren Ittihad itu kita mulai dari juz 30. Setelah juz 30 surat-surat penting. Belum juz 1. Surat penting At-Tahrim, Al-Mulk, Yasin, Waqiah sama Rahman. Kalau kita hitung 5 surat itu bahasanya apa ya? Hitung per halamannya. Iya. Hampir 1 juz itu. Jadi bahasanya kalau ada anak yang udah hafal juz 30 sama surat penting, sama aja udah hafal 2 juz, hampir 2 juz lah. Dia nabung lah ibaratnya. Iya, terus habis itu langsung ke juz 1. Alhamdulillah anak-anak ini udah ada yang ngafalin juz 3, udah ada yang ngafalin juz 4, mau ke juz 5 ini. Cuman emang anak-anak terkadang beratnya di situ. Jadi ketika dia nambah itu 1 juz, misalkan juz 1 ya, dia nambah udah selesai juz 1. Dia nggak boleh ke juz 2 dulu sebelum dia siap baca juz 1 juz. Dari awal sampai akhir. Berarti harus lancar dulu ya? Iya, lancar. Lancar dulu baru boleh nambah ke juz 2, juz berikutnya. Juz berikutnya begitu. Terus sistem murojaahnya juga
pokoknya hafalan yang udah pernah dihafal itu nanti ada murojaahnya gitu. Jadi jangan sampai ditinggalin lah hafalan yang sebelum-sebelumnya. Jadi bisa alhamdulillah nambah, bisa konsisten, terus kemudian murojaah juga bisa di storyin, bisa terus dirawat lah ya. Nah, berarti Ustadz ini di Al-Ittihad, di pesantren Al-Ittihad ini sebagai pengajar di bidang tahfidz gitu. Nah, sebetulnya di Al-Ittihad itu apakah hanya fokus di tahfidz doang ataukah ada di kitab-kitab klasik atau di pelajaran lain? Ada. Jadi di Al-Ittihad itu bahkan ada bahasa Mandarin, bahasa Mandarin gitu kan. Ya kalau bagi penonton yang sering nonton drama Cina, Dracin ya, ya, drakor itu ya. Belajar di Masjid Agung Al-Ittihad. Jadi besok kalau lihat Dracin gak usah pakai subtitle. Berarti boleh ya kalau saya belajar ke Al-Ittihad? Sangat boleh. Bahasa Mandarin ya? Mandarin ada, bahasa Arab ada, terus habis itu bahasa Indonesia, Inggris ada. Berarti Ustadz ini bisa bahasa Mandarin, coba dong, boleh tolong. Saya bahasa Mandarin nggak bisa. Tahunya lause aja, lause. Terus ada juga pelajaran kitab-kitab klasik, dari fan fikih juga ada ya. Terus kemudian dari fan nahwu alat gitu ada. Dan juga yang ngajar itu termasuk pengajar yang udah masya Allah lah, udah masya Allah tabarakallah, masya Allah tabarakallah katanya. Orang-orang hebat semua itu mah. Bahasa Mandarin ya, itu di Al-Ittihad itu dia ada nggak sih sekolahnya gitu? Ya kalau untuk di Al-Ittihad sendiri cuman belajar cuman pesantren aja kayak Kobong, pesantren Salafi gitu? Untuk di Al-Ittihad sendiri ada formalnya ada. Sekolahnya juga ada. Bagi yang mau mondok saja boleh, tidak dilarang. Kalau sambil sekolah juga boleh gitu. Jadi kalau mau sambil sekolah juga bisa. Sekolahnya juga di pondoknya. Jadi bahasanya apa ya, yang saya lihat itu di Al-Ittihad itu jadi sekolahnya itu formalnya dapat, pondoknya juga dapat, dan tidak ada yang kegoyah gitulah. Jadi bahasanya anak-anak juga bisa fokus di pondoknya. Berarti Al-Ittihad itu emang relevan dengan zamannya sekarang. Ya, jadi bukan cuma belajar agama, tapi belajar ilmu-ilmu yang lainnya. Bahkan ada bahasa Mandarin tadi tuh. Itu kalau kita les di luar bahasa Mandarin tuh mahal banget tuh. Bahasa Mandarin ya. Mandarin sama Inggris. Tapi di Al-Ittihad udah disediakan tadi. Masya Allah. Ya itu makanya. Kayaknya ntar ustadz-ustadznya juga bisa kayaknya bahasa Mandarin. Iyalah, saya mau privat lah. Mungkin kalau lama-lama kayaknya ada bahasa lain, bahasa Belanda nih kayaknya. Tapi kalau bahasa Sunda, mas saya. Asli Sunda tah? Sunda. Ya, saya juga termasuk sama anak-anak di Al-Ittihad tuh santri-santri masya Allah baik-baik. Terus nurut-nurut gitu kan. Insya Allah lah, mudah-mudahan bisa terus istiqomah. Dan juga alhamdulillah dia bisa menekuni dari segi Al-Qur'annya ada, dari segi kitabnya ada, dari umumnya ada. Jadi ya mungkin ya paling bagus dapat semuanya. Nah gitu. Cuman mungkin terkadang kan ada manusia yang terbatas gitu ya. Mungkin dia emang lebih punya prestasi di bidang umum, mungkin dia prestasi di bidang kita. Jadi di Pondok Ittihad itu memang menyediakan gitu kan. Jadi terkadang dia fashionnya di bidang Quran ya Quran. Saya lihat juga kemarin di videonya tuh. Anak-anak udah ada yang pakai bahasa Arab, bahasa Inggris sama bahasa Mandarin tuh. Berarti anak-anak sehari-hari tuh bisa bercandanya pakai bahasa Mandarin. Kayaknya itu. Kayaknya pokoknya bahasa Mandarinnya bukan kayak artis-artis yang diplesetin lah, ini mah bahasa Mandarin beneran lah. Iya kayaknya. Dan juga untuk program tahfidz juga sekarang udah mulai ada program tasmi. Ada tasminya juga. Iya, jadi setiap hari Jumat itu 2 anak kita latih untuk tasmi. Jadi nanti dia baca di mic, juznya udah kita tentukan, anak-anaknya udah kita tentukan, penyimaknya udah kita tentukan.
Nanti yang lain pada nyimakin juga ya. Cuman ada yang nyimakin di depan. Iya. Jadi dia baca di depan, baca di mic. Nanti ada yang nyimak. Nanti yang lain juga nyimak. Tapi yang di samping harus ada yang nyimak. Berarti baca di depan bil goib. Bil goib, Nah, sudah disimak sama orang banyak. banyak Betul. sama santri-santri teman-teman yang Santri lainnya. juga. Yang ya orang luar kalau mau nyimak boleh dari wali santri mungkin mau nyimakin anaknya itu. Untuk sekarang masih 1 jusan. 1 jusan. Satu Berarti ntar jusan. bisa 2 jusan. Ya mungkin nanti kalau dia hafalnya udah mulai banyak, udah kita latih 3 juz, 4 juz, 5 juz gitu. Ya insya Allah mudah-mudahan lah terrealisasi dengan baik. Ustadz Dimyati nih seorang penghafal Quran, anak muda, imam muda kota Tangerang, masya Allah. Amatir ini, masih Imam amatir. muda, sarjana muda, SH lagi. Aduh, masya Allah. Nah, ada nggak nih pesan-pesan untuk anak muda di masyarakat kota Tangerang bahkan di seluruh Indonesia supaya semangat dalam belajar, semangat dalam menghafal Al-Quran? Pesannya apa kepada anak muda di Indonesia? Kesannya apa ya? Saya mah disebut muda ya muda, tapi agak tua gitu ya. Ya, untuk pesan saya sendiri ya. Pokoknya jangan malu untuk belajar ilmu agama. Walaupun usianya sudah tua atau sudah berumur, jangan malu. Kepada anak-anak muda juga jangan merasa kalau misalkan belajar agama, wah nggak mengikuti zaman gitulah, maksudnya kuno kolot, jangan. Justru ketika kamu anak muda mungkin kamu punya fashion yang lain, misalkan kamu fashionnya lebih tertarik kepada kedokteran ya, kedokteran, tapi kalau kamu agamanya kuat, kamu itu mempunyai value, mempunyai nilai tambahan yang keren gitu. Ini dokternya pintar agama, wah ini dokternya hafal Quran gitu kan. Iya, pokoknya kalau misalkan agamanya untuk zaman-zaman sekarang gitu, kalau agamanya kuat, walaupun kamu di bidang apapun, itu insya Allah yang pertama terjaga, insya Allah. Terus punya nilai tambahan lah, gitu. Punya value yang beda gitu kan, sama bahasanya ada apa sih namanya? Ada misalkan beberapa anak muda. Tapi kalau dia pinter agama gitu kan, menyelami itu agama. Atau tuh penghafal Quran atau emang dari segi ilmu kitabnya dia mantep, itu punya nilai tambahan value yang tambahan gitu. Iya, punya nilai tambahan. Kayaknya kalau dokter hafal Quran itu keren. Apa? Keren. Ngobatin pasiennya kayaknya udah nggak pakai obat. Udah pakai ayat Quran. udah pakai ayat Quran kayaknya. Iya, kan keren itu. Pakai doa. Polisi hafal Quran. Teman-teman saya juga ada polisi hafal Quran. Bahkan teman saya yang stand up komedian, dia emang apa ya? Dia di bidangnya itu, tapi dia hafal Quran. Ada. Pokoknya intinya itu, jangan malu untuk mendalami ilmu agama, karena ilmu agama itu yang akan menyelamatkan kamu di akhirat. Azek. Jangan lupa nanti cari saya. Aduh, jangan. Insya Allah saya juga. Ya, baik pemirsa semua, itu tadi sedikit perjalanan dari Ustadz Muhammad Dimyati. Semoga menginspirasi kita semua. Yang dimana Ustadz Dimyati ini nggak pernah berhenti, maksudnya semangat terus buat belajar. Mas, dari pondok ini pindah lagi ke pondok ini pindah lagi ke pondok ono gitu. Habis itu belum puas, masih mau kuliah lagi. Nah, itu mah buat biar kirim wawancara aja. Nah, setelah kuliah pulang ke rumah ke Tangerang, masih mondok lagi, masih belajar agama lagi. Aduh. Nah, buat anak-anak muda semua, semangat terus nih seperti Ustadz Dimyati. Jangan lupa belajar, apapun kegiatan kita jangan lupa belajar, terutama belajar agama. Baik teman-teman semua, mungkin itu saja yang bisa kita obrolkan di malam hari ini. Terima kasih, saya ucapkan terima kasih kepada Ustadz Dimyati yang terima sudah kasih. Pokoknya kalau ada kata-kata yang kurang pas, kurang apa ya dimaafkan ya pemirsa. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati pemirsa, itu mohon dimaafkan, karena ya beginilah saya. Ya, mungkin saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustadz. Ya. Sebelumnya terima kasih. Baik teman-teman, terima kasih semuanya. Cukup sekian dari kami. Jangan lupa follow
channel YouTube kami Pondok Pesantren Al Ittihad Follow guys. Kota Tangerang. Follow. Dan jangan lupa juga subscribe ya kalau yang YouTube. Bukan follow, subscribe. Kalau follow itu apa? Instagram. Nah, jangan lupa follow Instagram kami Pondok Pesantren Al Ittihad. Nah, Instagram ada, Instagram ada, YouTube juga ada. Nah, channel YouTube-nya Pondok Pesantren Al Ittihad. Nah, Facebook ada. Facebook juga ada sama. TikTok dicari. TikTok juga ada. Ada semua. Ada semua pokoknya. Nanti dicantumin di sini di bawah ini. Sini ya. Iya. Sini nih. Nah, pokoknya subscribe, like, share ya. Share sebanyak-banyaknya ya. Like, jangan lupa like, komen dan share sebanyak-banyaknya. Ya. Cukup sekian dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.